Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, teori-teori yang menjelaskannya, serta dampak dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini adalah peta jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara. Dari peta ini, kita bisa melihat bahwa jalur perdagangan antara India dan Cina menjadi faktor utama penyebaran agama dan kebudayaan tersebut ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional antara India dan China. Awalnya, perdagangan ini melalui jalur darat yang disebut jalur sutra atau The Silk Road. Namun, sekitar abad ke-1, rute ini beralih ke jalur laut. Para pedagang melewati Teluk Benggala, Kepulauan Andaman, kemudian masuk ke Selat Malaka hingga sampai di Nusantara. Dari sinilah interaksi budaya dan agama mulai terjadi. Sumber sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berasal dari berbagai bukti tertulis dan peninggalan kuno. Dari India, hubungan terlihat dalam kitab Jataka dan Ramayana yang menyinggung Nusantara. Dari Cina, catatan pendeta Fa Hien tahun 413 Masehi menyebut perjalanannya ke Tarumanegara. Dari Yunani, ahli geografi Claudius Ptolemeus menulis tentang Pulau Labadio atau Jawa. Bukti lokal juga kuat, seperti prasasti Yupa di Kutai di Kalimantan Timur, kitab kuno berbahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta bangunan candi, stupa, dan arca yang menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Teori pertama adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. Menurut teori ini, penyebar agama Hindu-Buddha ke Nusantara adalah para pedagang dari kasta Waisya. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena para pedagang dianggap tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta bukti pengaruh kebudayaan di Jawa yang masih minim. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Sisseberg dan didukung oleh Mukherjee dan J. Elmons. Teori ini menyebut bahwa penyebar agama Hindu-Buddha adalah para kesatria atau prajurit India yang kalah perang. Kemudian, mereka melarikan diri dan menetap di Nusantara. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya bukti kuat bahwa para kesatria ini membentuk koloni di Indonesia, dan mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana oleh Jacob Cornelis van Leur. Teori ini menyatakan bahwa penyebar agama Hindu-Buddha adalah para Brahmana yang datang atas undangan para kepala suku di Nusantara. Mereka kemudian menyebarkan ajaran dan sistem keagamaan dari India. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan karena dalam tradisi Hindu, para Brahmana sebenarnya dilarang menyeberangi lautan. Teori terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos dan G. Koides. Teori ini menjelaskan bahwa justru bangsa Indonesia sendirilah yang pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan India. Lalu, setelah kembali ke tanah air, mereka menyebarkannya. Tetapi, teori ini juga memiliki kelemahan, yang dimana teori ini pada masa itu bangsa Indonesia dianggap belum cukup maju untuk belajar langsung ke India. Berikut ini adalah gambar-gambar tokoh yang mengemukakan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masing-masing teori tadi memberikan sudut pandangan yang berbeda dalam menjelaskan proses interaksi antara India dan Nusantara. Masuknya agama Hindu-Buddha memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Nusantara. Terjadi proses akulturasi antara budaya India dan lokal tanpa menghilangkan ciri aslinya. Dalam seni bangunan, muncul candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Relief di dinding candi menggambarkan kisah Ramayana dan riwayat Sang Buddha. Dalam seni pertunjukan, wayang berkembang dengan cerita epos India yang disesuaikan dengan budaya Jawa. Di bidang pemerintahan, kepala suku berubah menjadi raja dan lahir sistem kerajaan. Dalam kepercayaan, ajaran Hindu-Buddha berpadu dengan animisme dan dinamisme yang telah ada sebelumnya. Salah satu bukti nyata dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang yang penuh dengan relief yang menceritakan ajaran Buddha dan menjadi warisan budaya dunia. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.